Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ismi Khairatin ST.MT MSc. Saya adalah dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, yaitu khususnya di Prodi Teknik Mesin. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau bisa disebut sebagai PDD UKT PT khususnya dalam bidang pengajaran. Saat ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah metode elemen hingga dengan kode mata kuliah EBPX 101. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ditujukan untuk mahasiswa teknik mesin semester 6 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah metode elemen hingga yaitu mata kuliah yang membahas prinsip dasar dan simulasi numerik berbasis metode elemen hingga atau finite element method untuk analisis permasalahan mekanika teknik. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, introduction, problem solving, dan aplikasi metode elemen hingga. 2. Review metode numerik dan matriks. Yang ketiga, formulasi elemen batang, truss, beam, dan frame. Yang keempat, penyelesaian masalah 2 dimensi. Yang kelima, penyelesaian masalah asisimetrik. Yang keenam, analisis metode elemen hingga pada heat transfer dan thermomechanical. Yang ketujuh, penyelesaian masalah 3 dimensi. Yang kedelapan, analisis metode elemen hingga dan model nonlinear. Dan yang kesembilan adalah analisis metode elemen hingga pada kondisi dinamik. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini ada dua. Yang pertama adalah CPL 6, yaitu mampu menganalisis dan memecahkan masalah mekanika kompleks secara sistematis. CPL 7 yaitu mampu menggunakan teknologi modern di bidang mekanika. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari metode elemen hingga adalah yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar dan formulasi metode elemen hingga. CPMK yang kedua, mampu memformulasikan model elemen hingga untuk kasus mekanika struktur. CPMK 3, mampu menganalisis hasil simulasi numerik secara kritis dan sistematis. Dan CPMK 4, mampu menggunakan perangkat lunak, finite element method untuk menyelesaikan masalah rekayasa mekanik. Perkuliahan mata kuliah ini akan berlangsung sebanyak 16 pertemuan, di mana total pembelajaran adalah 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pokok bahasan pertemuan 12 adalah penyelesaian masalah struktur 3 dimensi dengan metode elemen hingga. Pada setiap pembelajaran, saya menerapkan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana saat delivery, dosen akan memberikan materi melalui ceramah dan pembelajaran tutorial. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan melalui pendampingan pengerjaan kasus, yaitu case-based learning, secara langsung di lab komputer dengan diskusi kelas 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah assessment, di mana saya dapat menilai tingkat penguasaan mahasiswa dalam mengerjakan kasus mekanika yang diberikan, serta kemampuan mahasiswa dalam menganalisis case tersebut dalam diskusi dan tanya jawab. Kemampuan akhir yang harus dimiliki mahasiswa pada pertemuan ini adalah sub CPMK 4.1, yaitu mampu memodelkan dan menganalisis struktur 3 dimensi dengan software finite element method. Kemampuan akhir yang harus dimiliki oleh mahasiswa pada pertemuan ini adalah sub CPMK 4.1, yaitu mahasiswa mampu memodelkan dan menganalisis struktur 3 dimensi dengan software metode elemen hingga. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah laptop, LCD proyektor, dan PC di lab komputer. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah metode elemen hingga pertemuan ke-12. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Materi tentang aplikasi simulasi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa? Aplikasi di Lisa, baik itu untuk ras 1 dimensi, 2 dimensi. Jadi aplikasinya memang banyak, tapi kadang-kadang mungkin nggak tahu. Dari yang kemarin apakah masih ada kesulitan, kita lihat misalkan ya. Kalau misalkan nanti kita aplikasikan pakai ANSYS. Cuman ANSYS ini masalahnya agak berat ya. Jadi kalau bisa kalian bisa dapatnya free gitu ya, untuk latihan student itu bagus karena dia kalian latihan di situ bisa free. Cuman kalau ANSYS biasanya dia application di lapangan atau di pekerjaan itu biasanya pakainya ANSYS karena memang dia aplikasi simulasi dan analisis yang bagus ya dan bisa cover banyak hal. Nah, ANSYS ini paling tidak ya, jadi ada modul simulasi dari ANSYS itu ada banyak. Jadi kalau misalnya kita masuk ke ANSYS, dia bisa apa saja gitu ya. Jadi ada untuk kasus statik atau static structural, ada untuk kasus dinamik, ada untuk kasus liga, dan ada juga untuk thermal dan elektronik. Nah, kondisi ini modul utama ANSYS yang dipakai apa? Kalau untuk kasus statik, kasus statik itu seperti apa? Yang dia kecepatannya rendah. Nah, itu kita bisa pakai ANSYS static structural atau contoh material yang dia hanya diberi beban statik, gitu ya. Contoh meja, taruh benda di atasnya, artinya bebannya kan statik, tidak berubah-ubah. Seiring waktu dia tidak hanya di biru tua saja ya, hanya di biru tua. Artinya kita membuat model geometrik CAD-nya kita buat, kemudian kita definisikan materialnya. Karena kalau kita buat benda, materialnya kan harus clear. Materialnya apa? Antara materialnya dia adalah baja atau yang lain itu akan berbeda dengan kalau materialnya adalah aluminium. Gitu ya. Definisi material seperti apa? Ya berarti propertiesnya. Properties material seperti apa? Kalau kita dulu tahu ya, tekanan tariknya dia maksimum berapa? Artinya kan kalau kita simulasikan ketika diberi beban, dia akan tahu kapan waktunya dia patah. Itu kan dia harus mensimulasikan kalau dia patah. Nah itu dari mana dia tahu kalau dia harus patah saat itu ya? Karena kita input material ini. Ya, kalau kemarin kita input kan ya, tegangan yieldnya berapa, gitu ya. Terus modulus elastisitasnya berapa. Modulus elastisitas menentukan perilakunya ketika dia diberi beban. Nah itu dia telurnya seperti apa. Nah, kemudian Poisson ratio-nya seperti apa. Kalau Poisson ratio dia apa? Perbandingan melegang ke arah lateral dan diagonal. Nah itu misalkan dia melegangnya harus seperti ini, ke arah sananya bagaimana? Nah itu kan harus dihitung ya. Jadi dia ini perlu diidentifikasi material ini. Dan setelah geometri digambar, material kita tentukan yang namanya meshing. Meshing kemarin yang dibagi menjadi kotak-kotak kecil tadi ya. Nah, itu untuk apa? Untuk apa kira-kira? Kenapa kok kemarin diminta di mesh dibagi menjadi banyak? Kenapa kira-kira? Ya, kalau yang saya bilang ya yang di apa? Kalau yang di kondisi normal
Kalau di kondisi normal kan kita hitung ya. Jadi kalau kita mesh artinya kita membagi misalkan part ini kita divide menjadi kecil-kecil sehingga di titik-titik itu dia bisa menghitung. Di situ sebenarnya nanti deformasinya berapa atau tegangannya di titik di tiap node itu dia berapa atau temperaturnya di node itu berapa, sehingga kalau yang kita lihat kan hanya hasil akhir saja warna ini ya. Warna ini kita lihat dari mana dia bisa dapat. Teman-teman ada dilihat ya, yang mana aksisnya? Yang ini loh kan WB2 ya. Ini oke? Diikuti. Sudah dinyalakan. Nanti pelan-pelan. Sudah? Oh, analis masuk sudah benar sampai sana. Nah, dari sini ya sudah masuk semua. Itu dibaca ada yang samping structural, yang di bawah sini, di bawah samping akustik. Samping structural. Warna hijau ada ketemu. Dia ya diklik, ditahan, diseret ke kotak hijau. Siap di layar. Jadi diklik, ditahan, diseret ke kotak hijau. Nah, dia akan muncul seperti itu. Oke. Nah, sudah. Belum. Oke, sudah. Belum. Oke, sudah. Yang belum? Sudah? Semua? Sudah belum? Mana ditarik? Ini sampai satu. Ya, sudah ya. Nah, terus seperti yang kita tahu tadi ya, kita harus mendefine materialnya dulu. Jadi silakan masuk di engineering data. Klik dua kali engineering data. Nah, kalau masuk ke engineering data, sudah masuk. Nah, kalau tampilannya terlalu kecil boleh dibesarkan ya. Ya, sudah masuk ya. Terus di situ bisa terlihat materialnya apa saja. Di situ terlihat structural steel. Jadi bisa dilihat di situ ada structural steel. Misalkan mau ada material yang lain ya boleh ya. Di situ misalkan kita lihat di material structural steel ini apa saja yang dimasukkan ini adalah data yang kita masukkan. Jadi di sini ada data. Kalau structural steel berarti dia density-nya adalah 750. Ingat ya, densitas dari logam ini dimasukkan. Nah, terus isotropik dia sifatnya apa? Isotropik dan lain-lainnya pensil
berapa ada di situ semua. Jadi sebenarnya materialnya sudah disediakan. Tapi kalau misalkan material kita baru atau kita mau ada material baru yang belum ada di sini, boleh kita input sendiri. Ya, jadi kita bisa input new material. Tapi kalau misalkan kita mau pilih, ya boleh ya. Di sini materialnya misalkan kita ke engineering source. Ini kan engineering data tadi ya, engineering source. Nah, ini ada bisa apa saja. Structural, tapi ya, di engineering data source. Di bawah ini engineering data source. Ini lihat tinggal itu loh satu bulan. Engineering data source. Di situ ada. Oke ya. Nah ini bisa dilihat. Itu bisa di scroll ke bawah. Jadi ada composite material. Misalkan memilih composite material, ada epoxy, karbon dan lain-lain. Sudah bisa disimulasikan di situ. Jadi materialnya bisa kita pilih ya. Ada resin epoxy dan yang lain-lain ya. Oke ya. Jadi materialnya bisa macam-macam. Aluminium atau fluid material juga ada gitu ya. Kalau misalnya kurang, tidak ada datanya di sini, Anda bisa input clean material atau clean material baru. Oke, balik lagi ke engineering data. Balik lagi yang ke awal, klik dua kali ya. Terus diklik di structural steel. Diklik dua kali di structural steel-nya ya. Sudah. Ya, kita pilih ya. Sudah dipilih saja. Klik di sini. Terus kita balik ke project. Balik ke sampingnya, project. Balik ke project sudah? Terus. Oh, sudah. Iya, kita Oke ya. Sudah? Kalau sudah kita masuk ke geometri. Di bawahnya geometri masuk klik dua kali. Hari ini sudah selesai. Kita belajar tentang analisis struktur ya dengan menggunakan ANSYS. Semua sudah bisa jalan dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Dan kemudian kita akhiri hari ini dengan doa akhir perkuliahan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una rabbi fatinna wa fatihna lana wa qarabatin lana fi dinina wa nazilana ilman nafi'a wa lana alam laiba wa lana hikmatan yasir